masuk ke menyederhanakan pecahan ya. Menyederhanakan pecahan itu apa? Menyederhanakan pecahan itu membuat bilangan dalam pecahan menjadi sekecil mungkin, tapi bukan kecil dalam artian dari ukurannya gede jadi kecil, enggak, tapi adalah bilangannya yang asalnya besar menjadi lebih kecil namun tetap senilai ya. Contohnya adalah seperti ini. 15/25 bisa diubah menjadi 3/5 ya. Atau Pak Teo sampaikan lagi, misalnya seperti ini. Kalau misalnya Pak Teo punya gambar gitu ya, misalnya ada 2/4. 2/4 itu bisa menjadi 1/2. Nah, 2/4 ini kalau digambarkan seperti ini tuh. Ya kan? Set ya gambarnya Pak Teo jelek. Nah, ini kan 2/4, ada 2 yang di arsir. Nah, di sini kalau 1/2 itu kan seperti ini, 1/2. Nah di sini kan seperti ini. Ini yang itu ya. Nah, kalau kamu lihat bentuknya kan sama, tapi meskipun yang satu 2/4, yang satu 1/2, tapi mereka ukurannya sama dalam gambar. Berarti itu dinamakan dengan senilai, ya kan? Dan itu adalah menyederhanakan pecahan. Ya, itu adalah menyederhanakan. Jadi yang angkanya awalnya besar bisa diubah menjadi kecil. Ya nggak selalu kecil sih, tapi intinya adalah lebih kecil dari sebelumnya. Nah, sekarang perhatikan. Caranya adalah 1. Mencari FPB antara pembilang dan penyebut. 2. Bagikan pembilang dan penyebut dengan FPB yang sudah dicari. Nah, contohnya seperti ini nih. 8/12. Yang pembilang yang mana? Ya, yang pembilang adalah yang atas. Kemudian yang 12 itu yang mana? Yang 12 itu adalah yang penyebut. Nah, sekarang carilah FPB dari 12 dan 8. Ayo, carinya gimana? Silahkan cek materinya Pak Teo yang tadi ya. Carinya adalah FPB dari 12 dan 8 adalah 4. Nah, sekarang setelah mendapatkan FPB 12 dan 8 itu, maka bagikan 12 dan 8 dengan angka 4. Nah, ditulisnya seperti ini nih. 8/12 sama dengan 8 bagi 4, 12 bagi 4. Ingat, peraturan yang kemarin adalah jika yang atas dibagi, yang bawah juga dibagi dengan angka yang sama. Jika yang atas dikali, yang bawah juga dikali dengan angka yang sama. Yang seperti ini nih, berarti 8/12 menjadi 2/3. Berarti 8/12 bentuk paling sederhananya adalah 2/3. Kira-kira seperti itu ya. Nah, cara menulis di bukumu gimana? Nah, seperti ini nih. 8/12. 8 itu 2/3. Pak, bisa Pak? Cari, tadi di materi sudah ada. 12 itu 2/2 kali 3. FPB itu, FPB-nya berarti yang sama gimana? 2/2 sama dengan 4. Nah, ini Pak Teo jelaskan sedikit ya. 8 itu kan 8 itu kan 2/3, ya kan? Nah, ini kan sama tuh. 2/3 sama dengan 2/2. Nah, kalau kamu mau mencari yang mana ya? Kalau FPB itu kan dicari yang sama tapi yang lebih kecil. Yang mana nih? Yang lebih kecil. Nah, caranya adalah dengan melihat ininya. Di antara kedua ini, yang mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah yang 2. Maka 2/2, ya kan? 2/2 itu dimasukkan ke dalam FPB-nya, menjadi FPB-nya. Gitu ya. Kalau masih nggak ngerti, silahkan tanya ke Pak Teo lagi. Kalau masih nggak ngerti lagi, ulangi. Kalau masih nggak ngerti, silahkan cek video ini lagi. Diulang lagi ya videonya. Kalau masih nggak ngerti lagi, silahkan tanya ke Pak Teo. Setelah mengerti, sekarang kerjakan dengan baik. Yang pertama, 9/15. Silakan cari faktor-faktornya. 9, 15 dan FPB-nya berapa? Silakan kamu pause video ini dan kerjakan. Berarti
FEB-nya adalah 3 karena 9 3 kali 3 atau 15-nya 3 kali 5 berarti di sini kan bisa ditulis sebagai 3 pangkat 2. Itu ya. Berarti FEB-nya adalah 3. Nah, sekarang kalau sudah ketemu FEB-nya bagikan atas dan bawah. Silakan. Nah, ini tuh. 9 per 15, 9 bagi 3, 15 bagi 3. Berarti berapa? 3 per 5. Nah, siapa yang betul jawabannya? Kalau yang masih salah, nggak usah takut, dipelajari lagi. Ya. Selanjutnya adalah 16 per 20. 16 per 20, di situ kan 16 sama 20 kamu cari. 16 berapa, 20 berapa, FEB-nya berapa? Silahkan. Nah ini nih hasilnya. 2 pangkat 4, ya kan karena 2-nya ada 4, 20-nya 2 pangkat 2 kali 5, FEB-nya adalah 2 pangkat 2. Kenapa seperti itu? Karena 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 2 lebih kecil yang 2 pangkat 2. 5-nya kan ini FEB, jadi nggak masuk kecuali kalau KPK baru dimasukkan ya. Berarti FEB-nya adalah 2 pangkat 2 atau 4. Ya. Nah, berarti silakan dibagi, disederhanakan. Jawabannya adalah, nah ini nih, 16 per 20, 16-nya bagi 4, 20-nya juga bagi 4. Hasilnya adalah 4 per 5. Nah itu adalah video mengenai menyederhanakan pecahan. Ingat, kalau kalian masih belum mengerti tentang materi ini, diulang lagi videonya. Kalau sudah diulang-ulang tapi masih belum mengerti, silahkan bertanya kepada Bapak Ibu guru kalian. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye.